Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Kalbuati, jurusan Manajemen Angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari soal UAS semester genap mata kuliah Penganggaran Perusahaan. Untuk soal yang pertama yang ditanya adalah anggaran penjualan. Untuk menjawab anggaran penjualan ini diperlukan tabel ramalan penjualan per wilayah dan juga tabel anggaran penjualan. Untuk tabel ramalan penjualan per wilayah itu sudah diketahui di soal, yaitu soal nomor 3. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan yang ini diperlukan kolom jumlah dan juga baris total. Jadi semuanya ditotal dan juga dijumlah. Nah, kalau untuk anggaran penjualannya tinggal mengkalikan penjualan per unit dikali harga jual rata-rata. Untuk harga jual rata-ratanya sudah diketahui di soal. Di nomor 9 itu ada data-data lainnya. Yang H ada harga penjualan rata-rata sebesar 500.000 per unit. Jadi tinggal dikalikan, misalnya Palembang unitnya sebesar 800 dikali 500.000 hasilnya adalah 400 juta. Untuk bulan November 850 unit dikali 500.000 hasilnya 425 juta. Untuk Desember 600 unit dikali 500.000 per unit hasilnya adalah 300 juta. Di jumlah hasilnya 1.125 juta. Begitupun untuk wilayah lainnya. Kemudian untuk total tinggal menjumlahkan untuk bulan Oktober per wilayahnya dijumlah hasilnya adalah 1.230 juta. Untuk November 1.900 juta. Untuk Desember 910 juta. Dan untuk jumlah keseluruhan adalah 4.040 juta rupiah. Untuk soal nomor 2 yaitu mengenai anggaran produksi. Untuk menjawab anggaran produksi ini, tabel yang diperlukan yaitu keterangan yang terdiri dari anggaran penjualan, taksiran persediaan akhir, subtotal, persediaan awal, dan produksi yang harus dibuat. Kemudian kolom selanjutnya yaitu bulan mulai Oktober sampai Desember dan juga kolom jumlah. Untuk mengisi anggaran penjualan Oktober sampai Desember itu dari tabel sebelumnya yaitu tabel ramalan penjualan per wilayah dan hasilnya atau totalnya adalah 8.080 unit. Untuk taksiran persediaan akhir itu diketahui di soal yaitu soal nomor 7 yaitu persediaan barang jadi yang diharapkan untuk 1 Oktober 2.700 unit, 31 Oktober 2.800 unit, 30 November 2.900 unit, dan 31 Desember 3.000 unit. Karena ini persediaan akhir, maka yang ditulis adalah akhir bulan, yaitu 31 Oktober, 30 November, dan 31 Desember, sebesar 2.800, 2.900, dan 3.000. Untuk jumlah, karena ini persediaan akhir, maka yang dicantumkan adalah akhir bulan yaitu Desember sebesar 3.000 unit. Untuk subtotal tinggal menjumlahkan, misalnya bulan Oktober yaitu 2.460 unit ditambah 2.800 unit hasilnya adalah 5.260 unit. Untuk November dan Desember sama seperti bulan Oktober. Untuk mengisi persediaan awal yaitu memakai awal bulan yaitu 1 Oktober sebesar 2.700 unit. Nah, untuk bulan November dipakai adalah akhir bulan Oktober akan menjadi persediaan awal bulan November. Jadi persediaan akhir bulan Oktober kan sebesar 2.800 unit. Itu akan menjadi persediaan awal di bulan November yaitu 2.800 unit. Kemudian untuk Desember persediaan akhir di bulan November sebesar 2.900 unit menjadi persediaan awal di bulan Desember. Nah, untuk jumlahnya karena ini persediaan awal, maka yang dicantumkan adalah bulan Oktober sebesar 2.700 unit. Untuk produksi yang harus dibuat, tinggal mengurangi subtotal dikurang persediaan awal. Yaitu untuk bulan Oktober 5.260 unit dikurang 2.700 hasilnya adalah 2.560 unit. Untuk November 6.700 dikurang 2.800 hasilnya 3.900 unit. Untuk Desember
4.820 dikurangi 2.900 hasilnya 1.920 unit. Begitupun jumlahnya sampai hasil akhirnya atau total keseluruhannya adalah 8.380 unit. Untuk soal nomor 3 yaitu mengenai anggaran pembelian bahan. Untuk anggaran pembelian bahan ini, tabelnya yaitu keterangan yang terdiri dari unit produksi yang diperlukan, persediaan akhir, subtotal, persediaan awal, pembelian yang diperlukan, biaya per unit, dan biaya pembelian. Untuk kolom selanjutnya yaitu bulan dari Oktober sampai Desember dan juga kolom jumlah. Untuk mengisi unit produksi yang diperlukan, itu dari produksi yang harus dibuat pada tabel anggaran produksi. Untuk bulan Oktober yaitu 2.560, November 3.900, Desember 1.920, dan jumlahnya 8.380 unit. Untuk persediaan akhir, di data lainnya diketahui yang A, yaitu persediaan akhir bahan baku yang diinginkan sebesar 25% dari jumlah produksi bulan depan. Berarti untuk bulan Oktober, bulan depannya adalah bulan November. Cara menghitungnya adalah 3.900 unit dikali 25%, hasilnya adalah 975 unit. Untuk bulan November, bulan depannya adalah bulan Desember. Jadi 25% dikali 1.920, hasilnya adalah 480 unit. Sedangkan untuk bulan Desember, bulan depannya itu diketahui di data lainnya yang bagian F, yaitu produksi Januari 2019 sebesar 700 unit. Jadi 25% dari 700 unit adalah 175 unit. Untuk jumlah sama seperti sebelumnya, karena ini persediaan akhir, maka yang dicantumkan adalah persediaan bulan Desember yaitu 175 unit. Untuk subtotal, tinggal menjumlahkan saja. Misalnya bulan Oktober 2.560 unit ditambah 975 unit, hasilnya adalah 3.535 unit. Untuk persediaan awal, di data lainnya diketahui yang B, yaitu persediaan awal bahan baku yang diinginkan sebesar 25% dari jumlah produksi bulan yang bersangkutan. Kalau persediaan akhir tadi adalah bulan selanjutnya, kalau persediaan awal ini adalah bulan yang bersangkutan. Berarti untuk Oktober yaitu 25% dari 2.560 yaitu 640 unit. Untuk bulan November adalah 25% dari 3.900 adalah 975 unit. Untuk Desember yaitu 25% dari 1.920 yaitu 480 unit. Karena ini persediaan awal, maka yang dicantumkan di jumlah adalah bulan Oktober yaitu 640 unit. Untuk pembelian yang diperlukan, rumusnya adalah subtotal dikurang persediaan awal. Contohnya untuk bulan Oktober yaitu 3.535 dikurang 640 unit, hasilnya 2.895 unit. Begitupun untuk bulan November dan juga Desember. Untuk biaya per unit, bulan Oktober sampai Desember ini sama jumlahnya, yaitu dari data yang diketahui atau data lainnya diketahui yang bagian D, yaitu biaya bahan adalah 60.000 per unit. Jadi dimasukkan Oktober, November, Desember dan jumlahnya sebesar 60.000. Untuk biaya pembelian, tinggal mengkalikan pembelian yang diperlukan dikali biaya per unit. Contohnya untuk Oktober yaitu 2.895 unit dikali 60.000. Hasilnya adalah 173.700 juta rupiah. Begitupun untuk bulan-bulan selanjutnya. Sehingga total keseluruhannya adalah 474.900 juta. Untuk soal nomor 4 yaitu mengenai anggaran pemakaian bahan baku. Kalau anggaran pemakaian bahan baku, tabel yang diperlukan yaitu bahan langsung yang diperlukan yang terdiri dari bahan dalam bentuk unit, kemudian ada biaya bahan per unit dan biaya pemakaian bahan. Untuk kolom selanjutnya yaitu bulan dari Oktober sampai Desember dan kolom jumlah. Untuk mengisi bahan itu sama seperti
tabel sebelumnya atau tabel pembelian bahan, yaitu sebesar 2.560, 3.900, dan 1.920. Untuk biaya bahan per unit juga sama seperti sebelumnya yang diketahui di data lainnya, yaitu sebesar 60.000 per unit. Kemudian tinggal mengkalikan untuk mendapatkan biaya pemakaian bahan. Berarti untuk Oktober yaitu 2.560 dikali 60.000, hasilnya adalah 153.600 juta, sama seperti bulan November dan juga Desember, sehingga untuk anggaran pemakaian bahan baku total keseluruhannya adalah 502.800 juta. Untuk soal nomor 5 yang ditanya adalah anggaran tenaga kerja langsung. Untuk membuat jawaban anggaran tenaga kerja langsung ini diperlukan tabel keterangan yang terdiri dari unit produksi yang harus dibuat, jam kerja langsung, jumlah, tarif per jam, dan juga total. Untuk kolom selanjutnya yaitu bulan, Oktober, November, Desember, dan juga kolom jumlah. Untuk mengisi unit produksi yang harus dibuat itu masih sama seperti tabel-tabel sebelumnya, yaitu untuk Oktober 2.560, November 3.900, dan Desember 1.920. Untuk jam kerja langsung, itu diketahui di soal yang bagian data lainnya, yang G yaitu jam kerja tenaga kerja langsung per unit 3 jam. Jadi untuk mengisi bulan Oktober, November, Desember, dan jumlah sama semuanya yaitu 3 jam. Untuk mengisi baris jumlah, caranya yaitu unit produksi yang harus dibuat dikali jam kerja langsung. Misalnya untuk bulan Oktober, 2.560 dikali 3 jam, jumlahnya adalah 7.680. Begitupun untuk bulan selanjutnya. Untuk tarif per jam, itu diketahui di data lainnya, bagian yang J, yaitu ongkos tenaga kerja 20.000 per jam. Sehingga untuk mengisi Oktober, November, Desember, dan jumlah, sama jumlahnya yaitu 20.000. Selanjutnya untuk mengisi baris total, caranya yaitu jumlah dikali tarif per jam. Misalnya untuk Oktober, 7.680 dikali 20.000, totalnya adalah 153.600 juta. Begitupun untuk bulan-bulan selanjutnya, sehingga untuk anggaran tenaga kerja langsung total keseluruhannya adalah 502.800 juta. Selanjutnya soal yang nomor 6 yang ditanya adalah anggaran BOP. Anggaran BOP untuk menjawabnya, jadi bulannya harus dipisah satu-satu, yaitu bulan Oktober, bulan November, bulan Desember. Sehingga tabelnya akan ada 3. Untuk kolomnya ada jenis biaya, tetap, variabel, dan juga kolom jumlah. Untuk kolom jenis biaya itu terdiri dari data-data sesuai dengan soal. Nah, soal di sini datanya yang diketahui ada bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, penyusutan bangunan administrasi, reparasi dan perawatan, pajak, energi, asuransi, gas dan penerangan, serta pajak upah. Itu ada di soal nomor 8. Jadi di soal nomor 8 ini tertera bahwa biaya tetap untuk tiap bulan, maka angka-angkanya dimasukkan ke kolom tetap seperti bahan tidak langsung 8 juta, tenaga kerja tidak langsung merupakan biaya tetap sebesar 6 juta, begitupun selanjutnya. Sedangkan untuk mengisi kolom variabel itu disesuaikan dengan soal yang ada pada nomor 10, yaitu tingkat BOP per jam kerja langsung variabel. Nah, karena di sini cuma tertera sedikit, belum dikali jam kerja langsungnya, maka untuk mengisi variabelnya akan dikali jam kerja langsung. Contohnya, untuk bulan Oktober, variabel yang diketahui datanya yang nomor 10A yaitu tenaga kerja langsung sebesar 2.000. Nah, jam kerja langsung untuk bulan Oktober itu 7.680. 7.680 ini didapat dari baris jumlah pada tabel anggaran tenaga kerja langsung. Kemudian untuk menghitungnya tinggal dikali. Jadi contohnya
Tenaga kerja tidak langsung sebesar 2.000 dikali 7.680. Hasilnya adalah 15.360.000. Selanjutnya untuk reparasi dan perawatan diketahui sebesar 2.200 dikali jam kerja langsung sebesar 7.680. Hasilnya adalah 16.896.000. Kemudian untuk energi sebesar 1.000 dikali 7.680, hasilnya adalah 7.680.000. Terakhir ada pajak upah sebesar 1.500 dikali 7.680, hasilnya adalah 11.520. Untuk mengisi baris jumlah tinggal menjumlahkan kolom tetap, kolom variabel, dan juga jumlah, sehingga untuk anggaran BOP bulan Oktober sebesar 80.756.000. Untuk bulan November dan Desember caranya sama seperti bulan Oktober, tetapi jam kerja langsungnya berbeda. Itu sesuai sama baris jumlah yang ada di anggaran tenaga kerja langsung. Untuk bulan November sebesar 11.700 dan bulan Desember 5.760. Selanjutnya soal nomor 7 yaitu anggaran persediaan akhir bahan baku. Untuk anggaran persediaan akhir bahan baku ini, kolom yang diperlukan yaitu bulan, persediaan dalam bentuk unit, biaya per unit, serta jumlah biaya. Untuk bulan terdiri dari Oktober, November, dan Desember. Untuk mengisi kolom persediaan per unit itu diambil dari baris persediaan akhir pada anggaran pembelian bahan. Selanjutnya, untuk biaya per unit itu diketahui pada data lainnya, yang D, yaitu biaya bahan sebesar 60.000 per unit. Untuk jumlah biaya, tinggal mengkalikan persediaan per unit dikali biaya per unit, yaitu untuk bulan Oktober, 975 dikali 60.000, hasilnya adalah 58.500.000. Begitupun untuk bulan November dan Desember, sehingga total keseluruhan untuk anggaran persediaan akhir bahan baku yaitu 97.800.000. Soal yang ke-8 yaitu anggaran persediaan akhir barang jadi. Untuk anggaran persediaan akhir barang jadi ini, kolom yang diperlukan yaitu bulan, Oktober sampai Desember, persediaan akhir per unit, biaya standar per unit, serta jumlah. Untuk persediaan akhir per unit, itu diketahui di soal yang nomor 7, yang diambil yaitu akhir bulan, yaitu 31 Oktober, 30 November, dan 31 Desember, sebesar 2.800, 2.900, serta 3.000. Untuk biaya standar per unit, perlu dihitung menggunakan rumus. Rumusnya yaitu anggaran pemakaian bahan baku langsung, ditambah anggaran tenaga kerja langsung, ditambah anggaran BOP, dibagi anggaran produksi. Untuk angkanya, diambil dari anggaran-anggaran yang sudah kita hitung sebelumnya. Anggaran pemakaian bahan baku langsung sebesar 502.800.000. Untuk anggaran tenaga kerja langsung sebesar 502.800 juta. Untuk anggaran BOP bulan Oktober sebesar 80.756.000, bulan November 107.690.000, dan bulan Desember 67.892.000, serta dibagi anggaran produksi sebesar 8.380. Hasilnya adalah 150,589 atau kalau dibulatkan sebesar 151.000, sehingga biaya standar per unitnya untuk bulan Oktober sampai Desember besarnya sama yaitu 151.000. Selanjutnya untuk jumlah, tinggal mengkalikan persediaan akhir per unit dikali biaya standar per unit. Misalnya untuk bulan Oktober, 2.800 dikali 151.000. Hasilnya adalah 422.800 juta. Selanjutnya untuk bulan November dan Desember caranya sama, sehingga untuk total keseluruhan anggaran persediaan akhir barang jadi sebesar 1.313.700.000 rupiah. Yang nomor 9 yaitu anggaran harga pokok produksi atau anggaran HPP.
kolom yang diperlukan yaitu keterangan bulan Oktober, November, Desember, dan juga kolom jumlah. Untuk kolom keterangan terdiri dari bahan pemakaian langsung, TKL, BOP, jumlah biaya produksi, ditambah nanti persediaan awal barang jadi, subtotal, nanti subtotal dikurangi persediaan akhir barang jadi, dan akhirnya adalah anggaran HPP. Untuk bahan pemakaian langsung didapat dari total pada tabel anggaran pemakaian bahan baku. Untuk TKL didapat dari anggaran tenaga kerja langsung, dan untuk BOP didapat dari anggaran BOP setiap bulan. Untuk jumlah biaya produksi, caranya tinggal menjumlah bahan pemakaian langsung, TKL, dan BOP. Sebagai contoh, bulan Oktober, bahan pemakaian langsung sebesar 153.600.000, ditambah TKL 153.600.000, ditambah BOP 80.756.000. Maka hasilnya adalah 387.956.000. Untuk persediaan awal barang jadi, rumusnya adalah biaya standar dikali persediaan barang jadi yang diharapkan. Yaitu contohnya untuk bulan Oktober, biaya standarnya sebesar 151 juta dikali persediaan barang jadi yang diharapkan sebesar 2.700 unit, hasilnya adalah 407.700.000. Untuk bulan November, 151.000 dikali 2.800, hasilnya 422.800.000. Untuk Desember, 151.000 dikali 2.900, hasilnya 437.900.000. Untuk subtotal, tinggal menjumlahkan jumlah biaya produksi ditambah persediaan awal barang jadi, yaitu untuk Oktober 387.956.000 ditambah 407.700.000, hasilnya adalah 795.656.000. Untuk persediaan akhir barang jadi didapat dari tabel anggaran persediaan akhir barang jadi, yaitu untuk Oktober 422.800.000, November 437.900.000, Desember 453 juta. Untuk anggaran HPP, tinggal mengurangi subtotal dikurang persediaan akhir barang jadi. Untuk Oktober, misalnya, yaitu 795.656.000 dikurang 422.800.000, maka hasilnya adalah 372.856.000, sehingga total keseluruhan untuk anggaran HPP yaitu sebesar 1.216.638.000. Selanjutnya nomor 10 yaitu anggaran biaya penjualan. Untuk anggaran biaya penjualan ini setiap bulan harus dipisah, yaitu bulan Oktober, November, dan Desember. Tabelnya itu terdiri dari kolom jenis biaya, kolom tetap, kolom variabel, dan juga kolom jumlah. Untuk kolom jenis biaya disesuaikan dengan data yang diketahui di soal. Di soal ini yang diketahui ada komisi, perjalanan, reklame, gaji, dan juga penjualan. Untuk mengisi kolom tetap, yang masuk ke dalam biaya tetap yaitu ada gaji dan juga penjualan yang didapat dari soal nomor 8. Biaya tetap untuk tiap bulan. Yang A, ada gaji karyawan tenaga penjualan sebesar 8 juta, dan yang D, ada biaya penjualan sebesar 4 juta. Kemudian, untuk mengisi kolom variabel, sebagai contoh bulan Oktober, diketahui di soal nomor 6, yaitu biaya variabel dalam persentase dari jumlah rupiah penjualan, komisi sebesar 5%, perjalanan 6%, dan reklame 8%. Sehingga untuk bulan Oktober, komisinya yaitu penjualan sebesar 1.230.000.000 dikali 5% adalah 61.500.000. Untuk perjalanan, penjualan sebesar 1.230.000.000 dikali 6% adalah 73.800.000. Kemudian untuk reklame sebesar 8% yaitu 1.230.000.000 dikali 8% hasilnya 98.400.000. Kemudian tinggal dijumlah sehingga anggaran biaya penjualan bulan Oktober adalah 245 juta
Rp700.000. Kemudian untuk bulan November dan Desember cara perhitungannya sama seperti bulan Oktober. Yang nomor 11 yaitu ada anggaran biaya administrasi. Anggaran biaya administrasi ini didapat dari soal nomor 8, yaitu biaya tetap untuk tiap bulan yang berhubungan dengan administrasi. Ada gaji pimpinan sebesar 13 juta dan juga biaya karyawan administrasi sebesar 7 juta, sehingga totalnya untuk anggaran biaya administrasi sebesar 20 juta. Selanjutnya yang terakhir ada anggaran perhitungan rugi laba. Untuk anggaran perhitungan rugi laba ini yang diperlukan adalah kolom anggaran pendukung bulan Oktober, November, dan Desember serta kolom jumlah. Untuk kolom anggaran pendukung terdiri dari penjualan, HPP, profit margin. Selanjutnya ada biaya operasi yang terdiri dari biaya penjualan, biaya administrasi, total cost EBIT, EBT, tax sebesar 40% dan juga EAT. Untuk baris penjualan didapat dari tabel anggaran penjualan. Untuk baris HPP didapat dari tabel anggaran HPP. Untuk profit margin didapat dari penjualan dikurang HPP. Sebagai contoh untuk bulan Oktober yaitu 1.230.000.000 dikurangi 372.856.000. Profit marginnya sebesar 857.144.000. Kemudian untuk November dan Desember sama seperti Oktober. Untuk baris biaya penjualan didapat dari tabel anggaran biaya penjualan per bulan. Kemudian untuk baris biaya administrasi didapat dari tabel anggaran biaya administrasi. Totalnya sama untuk tiap bulan yaitu 20 juta rupiah. Kemudian untuk total cost EBIT, rumusnya adalah biaya penjualan ditambah biaya administrasi. Sebagai contoh bulan Oktober yaitu 245.700.000 ditambah 20 juta, total cost EBIT-nya sebesar 265.700.000. Selanjutnya ada EBT. EBT itu rumusnya adalah profit margin dikurang total cost EBIT. Sebagai contoh bulan Oktober yaitu 857.144.000 dikurang 265.700.000. Maka EBT-nya untuk bulan Oktober adalah 591.444.000. Kemudian tax-nya sebesar 40% itu diketahui dari data lainnya, yaitu tarif pajak perseroan sebesar 40%. Tax ini didapat dari tax dikali EBT, maka EBT-nya sebesar 591.444.000 dikali 40%, hasilnya adalah 236.577.600. Kemudian untuk EAT rumusnya adalah EBT dikurang tax, yaitu untuk bulan Oktober sebesar 591.444.000 dikurangi 236.577.600. Maka EAT untuk bulan Oktober adalah 354.866.400. Begitupun untuk November dan Desember caranya sama, sehingga total keseluruhan anggaran perhitungan rugi laba adalah 1.199.857.200.000.